Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Some Stories, sebuah cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan kali ini seperti biasa kita akan mulai satu hal yang menarik dan juga pastinya dengan guest star yang seru juga pastinya ya. Dan di episode kali ini kita akan banyak mulai soal lebih ke arah self development, karir, dan mungkin juga kita banyak bahas tentang soal bagaimana proses ya untuk meraih mimpi, terutama kita udah sampai nih di akhir tahun ya, biasanya kita ngeset lagi nih tahun depan mau ngapain, resolusi yang di tahun ini apa aja yang udah jalan, ada yang di jalan atau ada yang belum jalan atau apa aja mungkin kayak gitu ya. Terus gimana caranya kita tetap bisa terdevelop nih gitu ya, terus bertumbuh dan berkembang dari sisi apapun sih, nggak cuma dari sisi karir aja tapi kehidupan juga dan yang lainnya. Jadi ya itu sih yang kita akan ngobrolin hari ini. Dan seperti biasa gue gak akan sendiri untuk ngomongin suatu topik ya. Di sini sudah ada Andra. Halo, apa kabar? Halo semua dan halo juga Kak Adam. Thank you for having me di podcast Some Story. Sekarang berarti kamu lagi sibuk apa dan gimana nih? Gimana kabar kamu? Kabarku baik Kak, Alhamdulillah. Kebetulan aku baru lulus kuliah S1 bulan Agustus lalu di Hmm. FEB UI. Jadi saat ini fokus bekerja aja sambil mungkin persiapan S2 ke depannya. Wih, mantap. S2 ya. Ngambil major yang sama di fakultas yang sama atau gimana ya ke depan? Menarik sih Kak, karena itu juga salah satu hal yang sedang aku pertimbangkan saat ini, tapi mungkin besarnya gak bakal jauh-jauh dari jurusan yang aku ambil S1 kemarin. Nggak jauh-jauh ya. Kalau Yes, sama sih, mungkin benar nggak tahu kalau kamu ngambil tahun depan, mungkin mudah-mudahan kita bisa ketemu. Ya targetku aku ngambil. Kamu di UI juga S2-nya. yes. Oh, kalau Oke. S2-nya? Iya, Kalau S2-nya plan belum, kalau S2-nya aku belum menentukan sih Kak mau di mana. tapi ada kepikiran Masih mungkin tahap keluar juga kah? planning aja, ya. Planningnya pengen ke luar negeri, tapi untuk planningnya sendiri sekarang masih dalam fase development, Develop. masih di scatter, masih di scatter dulu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ya aku juga sih kayak mau planning S2 juga tapi di UI, karena emang kayaknya ya 4 tahun lalu ketika kamu baru masuk ke kuliah ya, itu udah aku pikirkan memang aku mau keluar keluar gitu, sangat-sangat idealis memang mengejar impiannya keluar, tapi memang ada satu hal yang teknis yang kayak satu hal ini tidak bisa membawa aku keluar gitu, jadinya pada akhirnya di akhir tahun ini aku mikir aku nggak boleh idealis dan kayak aku harus realistis di mana yang penting menurut aku ini akan bermanfaat untuk karir aku ke depan gitu. Jadi makanya ketika aku juga milih jurusan di S2 itu, aku milih yang mungkin kadang pekerjaan itu kan sudah diprediksi ya 10-20 tahun ke depan tuh sebenarnya sudah banyak kerjaan yang sebenarnya diprediksi akan hilang gitu kan. Jadi ketika aku mengambil jurusan S2 tuh jadinya aku milih yang kemungkinan akan muncul potensi-potensi pekerjaan baru di bidang ini gitu ya. Dan aku menghindari mengambil jurusan yang mungkin kedepannya justru bakal hilang gitu. Buat apa kita udah punya mempersiapkan sesuatu tapi hal itu sudah akan hilang gitu. Jadi Iya sih, ya Kak. kayak gitu. Iya itu satu prinsip yang akhirnya aku ambil ya, karena ya pengalaman tadi udah hampir stuck dari 2020 ya, developmentnya hampir berangkat di 2022 tapi gagal karena satu hal gitu ya. Jadi makanya yang aku dapetin setelah gagal berangkat itu di tahun 2022, entah itu maksudnya dari sisi kampus dan dari sisi beasiswanya ya gitu sih. Karena satu hal itu yang menghambat, jadi ya aku belajar lah dari situ. Dari kamu dari dulu emang suka, berarti major kamu ekonomi ya berarti ya, atau apa bisnis atau manajemen berarti dulu ngambilnya? Ilmu ekonomi murni. Jadi kalau di FEB UI kan ada ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, ekonomi Hmm. Islam, Islam. Kebetulan Hmm. kemarin aku ambil ilmu ekonomi. Bedanya nggak yang nggak murni apa itu apa sih? Orang-orang pasti kan kayak, kan banyak banget deh yang jurusan-jurusan yang ada kata-kata murninya ya, kayak kimia murni atau apa murni, matematika murni gitu sebenarnya.
Bedanya apa ya dengan yang lain sih sebenarnya? Sebenarnya namanya ilmu ekonomi aja Kak, cuman mungkin tadi di pengulangan kata ilmu ekonominya aku sebut murni cuman membedakan biasanya kan nama fakultasnya emang terkenal Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan biasanya Hmm, orang-orang juga familiar dengan kata-kata Fakultas Ekonomi. Nah, sebenarnya ilmu ekonomi hmm, namanya itu ilmu ekonomi aja sih Kak. Jadi itu emang cabang yang mempelajari ekonomi sebagai an academic subject secara dalam. I see. Tapi dari dulu emang dari zaman SMA emang sesuka itu sama ekonomi. Bahkan abang jurusan kamu dulu di sekolah dulu ngambilnya IPS berarti atau gimana emang ngejar ekonomi? Aku waktu SMA ambilnya IPA, cuman kebetulan karena pas udah Hmm, plotting jurusan beberapa jurusan yang tersedia di kuliah yang rootnya IPA, sepertinya hmm, secara kan waktu itu belum terlalu besar. Jadi aku coba nyari yang penerapannya ilmu sosial, tapi aku juga punya ketertarikan. Mungkin untuk ketertarikan sendiri sebenarnya juga bertumbuh selama aku kuliah sih. Jadi bukan hmm. dari awal setertarik itu, tapi lebih ke selama 4 tahun berkuliah dengan jurusan ilmu ekonomi ternyata semakin suka gitu. Tapi juga karena kamu IPA ya, jadi kan sebenarnya ekonomi banyak hitungnya juga banget ya. Tuh. Teori-teorinya banyak banget tuh. Dulu tuh jurusan S1 aku tuh emang bisnis manajemen ya. Jadi aku cukup belajar semua sih. Ya ekonomi, akuntansi, finance, ya kan, HR, marketing, semuanya aku belajar dan bahkan aku ngambil kelas syariah jadi ada tambah lagi bayar fikih muamalah sejarah Islam sejarah ekonomi Islam kayak gitu jadi semuanya emang aku belajar dan tapi emang salah satu yang memang yang paling aku sulit banget lulus itu ya finance sama ekonomi manajerial tuh. Aduh, itu kayak iya rumus-rumusnya rumus-rumus ekonomi yang sebenarnya secara konsep sebenarnya lebih simpel dibanding dengan finance tapi ada satu hitungan yang memang kita harus paham banget. Iya, aku setuju. Emang beberapa materi perkuliahan yang cabangnya mungkin turunan dari ilmu ekonomis ataupun manajerial bisa challenging. Iya iya iya. Dari kamu sendiri pertama kali mungkin mendapatkan motivasi untuk mengejar pengembangan diri ya dan mencari yang terbaik dari diri kamu tuh mulai kapan sih mungkin? Kamu ada kepikiran hal itu nggak sih? Sisi pengembangan diri. Aku rasa setiap orang pasti punya cerita atau motivasinya masing-masing ya. Nah, Hmm, mungkin dari kecil satu hal yang aku sadar itu aku hmm, termasuk orang yang sangat mudah termotivasi oleh lingkunganku. hmm, Jadi sebelum motivasi itu di dalam diri sendiri, biasanya aku termotivasi dulu nih dengan apa yang orang lain di sekitarku hmm, lakuin. That is why I'm also privileged to have such a supportive and motivating family and friends juga. And that is actually one of the great things that always keeps me going until now. Jadi aku mungkin kalau hmm, tarik ke belakang, gak terlalu inget ya titik point aku mulai merasakan yang namanya motivasi itu apa, tapi hmm. aku lumayan aware that aku orang yang cukup mudah termotivasi oleh orang-orang di sekitarku. Contohnya, kamu paling gampang termotivasi oleh siapa? Ya pasti kalau di rumah orang tua sih pasti. Ya, Mungkin selain orang tua tuh mungkin di lingkungan saya ada teman yang memang cerita sendiri dan kamu bisa ceritakan dia influence itu terhadap kamu atau misalnya ada guru atau dosen yang memang kayak kata-katanya itu terngiang di kepala kamu atau gimana? mungkin selain keluarga, pastinya teman-teman play a role juga sih di situ ya, Hmm, Kak. hmm, Karena dari mungkin ya, misalnya itu kan masih umur yang relatively sangat muda. hmm, Tapi biasanya aku inspirasi sekedar misal teman aku ada yang punya catatan yang bagus gitu. Biasanya aku hmm, termotivasi untuk punya catatan yang sama ataupun lebih bagus dari itu dan kalau hmm, misalkan kita tarik kita kan punya catatan yang lengkap dan bagus itu juga bisa menjadi faktor yang bisa mempengaruhi performance akademikku. Jadi mungkin hal-hal hmm, kecil seperti itu atau mungkin kebiasaan teman-temanku yang emang punya pola belajar yang aku temukan menarik itu juga biasanya jadi salah satu driving force aku kalau konteksnya di sekolah atau lingkungan akademik dan itu juga aku rasakan sampai kuliah sih ngelihat kayak metode belajar yang teman-teman aku terapkan di sekolah ataupun lingkungan kuliah dan mungkin aku juga karena aku merasa privilege bisa berkuliah di FEB UI juga di mana dosen-dosen pengajarnya juga sangat memotivasi dan
selalu nge-trigger kita untuk punya rasa ingin tahu yang lebih. Jadi faktor-faktor seperti itu yang memotivasi aku untuk bisa perform dengan baik di bidang akademik. Aku tahu banget ya, maksudnya sekolah kita dulu ya gak jauh lah ya. Kalau dari Gansi kan sekolah kamu dulu tuh baru sekolah aku ya. Tapi aku banyak dapat cerita ya mungkin dari adik aku atau teman-teman aku yang masuk sana ya sekolah kamu ya. Banyak ya dulunya di sekolah yang lama dia juara sana sih, tapi pas masuk sekolah kamu karena terlalu banyak orang pintar dan tekanan sosialnya berasa banget gak sih? Ini konteksnya berarti SMA ya Kak? Ya SMP waktu waktu SMA di. zaman iya. Ya, jadi karena sebelum aku berkuliah, aku tuh sekolah di SMP dan SMA Lab School Kebayoran. Hmm. Aku juga merasa pressure yang sama sih, karena mungkin waktu di SD aku juga belum merasa pressure yang namanya kompetisi waktu SMP Hmm. dan SMA masuk ke Lab School Kebayoran, karena isinya betul kata kakak, isinya orang-orang yang sangat nggak cuma pinter akademik, tapi mereka juga banyak banget yang talented di bidang non akademik juga. Jadi pas Hmm. awal masuk sempat peer pressure juga karena takut nggak bisa perform atau ketinggalan di belakang. Cuman alhamdulillah juga, karena menurut aku sekolah di lab school itu juga salah satu keputusan terbaik di dalam hidupku, karena Hmm. selain teman-temannya yang walaupun pinter, tapi kebetulan teman-teman aku waktu itu nggak individualis, jadi Hmm. saling membantu. Kalau misalkan aku nggak masuk, dibantu kasih catatan, ataupun kalau menjelang waktu-waktu ujian juga biasanya kita suka belajar bareng. Jadi Hmm. I understand kadang mungkin untuk orang-orang, ada beberapa orang yang mungkin mengalami peer pressure ketika sekolah di lab, tapi mungkin konotasinya nggak negatif sih. Menurut aku justru itu yang memotivasi aku untuk bisa perform lebih baik lagi ke depannya. Iya, iya, iya. Ya, tapi kenapa sih menurut kamu kita harus penting, penting banget kita harus mengejar versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Kenapa seberapa penting itu versi terbaik kita gitu. I see. Mungkin ini kalau Hmm. misal pertanyaan ini, karena kalau ditanyakan ke 10 orang yang berbeda, pasti 10 orang yang berbeda itu juga akan jawab hal yang berbeda gitu. Nah, kalau Hmm. buat aku sendiri, apa self development itu Hmm. penting? Sebenarnya untuk yang pertama adalah aku merasa Hmm. pasti setiap dari kita itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai Hmm. Hmm. manusia. Hmm. Aku dari kecil juga diajarkan dan selalu termotivasi dengan Hmm. orang-orang yang pengen memberikan impact kepada orang banyak. Dan Hmm. menurut aku Hmm. kenapa itu penting? Karena manfaatnya nantinya nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi orang-orang lain juga. Karena dengan kita yang terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, nantinya manfaatnya nggak bakal dirasakan buat kita doang, tapi yang akan terdampak juga bisa orang-orang di sekitar kita juga. Contohnya mungkin yang sedang kakak lakukan juga nih dengan podcast Some Story, pasti kan ada keinginan untuk menginspirasi dan bikin impact yang besar juga untuk orang-orang di Hmm. luar sana, inspirasi. Dan mungkin throughout bikin setiap episodenya pasti kakak juga merasa mau terus memberikan konten atau delivery yang pastinya baik gitu dan berprogres juga. Jadi itu juga aku coba terapkan ke dalam kehidupan pribadi aku sih. Kenapa aku menganggap self development penting itu, Hmm. supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak juga. Aku jadi penasaran, mungkin aku mau lebih tahu perjalanan iya lebih banyak kan hidup dan hubungan dengan karir juga sih. Dari kecil kamu ada mungkin maksudnya kayak dulu maksudnya dari kecil tuh kamu orang yang seperti apa? Apakah mungkin dulunya kayak aku ya? Kayak misalnya contohnya, aku orangnya introvert banget, kayak diajak nongkrongnya malas banget. Karena aku juga nggak tahu sih mau nongkrong tuh habis. Misalnya kayak kalau misalnya obrolan udah habis atau aku tuh susah banget untuk memulai percakapan dengan orang kalau ketemu orang baru ya. Gue dulu susah banget tuh. Mungkin ya tadi idealis gitu. Terlalu aku pernah maksudnya dulu tuh aku suka banget bola kan. Hmm. Makanya dulu sama cita-citanya memang dulu pengen jadi pemain bola, tapi ada satu titik momen aku ingat banget mungkin tahun 2007 2008 iya mungkin tahun-tahun segitu apa 2009 aku lupa. Waktu itu aku pernah ditawarin masuk ke sekolah musik dan ya maksudnya antara bola dan musik kan jauh banget ya gitu. Tapi itu Ya. jadi satu titik poin yang kayak aku nyesal banget gitu. Kenapa aku nggak mau nyoba dulu gitu? Hmm. Ya mungkin Hmm. ketika mungkin aku mau berani coba, mungkin aku akan ya terdevelop dengan diri aku akan terdevelop dan
mungkin karir aku juga tidak, aku udah punya tujuan karir yang jelas gitu, nggak ideas aku harus jadi pemain bola gitu, misalnya kayak gitu kan. Dari kamu sendiri tuh ada nggak sih, maksudnya dulu cerita kamu mungkin dari kecil sampai sekarang gitu ya, apa yang mungkin akhirnya kamu terdevelop dan berubah banget dari diri kamu, atau ada cerita nggak kayak aku tadi gitu mungkin dari sisi itu? Sebelumnya, thank you so much buat sharing your perspective of story ya. Mungkin Iya. kalau background story aku, not much has Hmm. changed mungkin sejak aku kecil. Hmm. Aku kalau kakak bilang kakak introvert, aku tergolongnya sih extrovert. Extrovertnya adalah yang aku senang berada di antara keluarga Hmm. besar aku, Hmm. teman-teman dekat Hmm. aku gitu. Hmm. It's Hmm. always Hmm. it's always a recharging moment lah kalau aku bisa Hmm. ketemu dan ngobrol sama orang-orang terdekatku. Hmm. Dan kalau secara career path, aku dari dulu sering banget ada banyak hal baik yang sebenarnya out of plan ya. Contohnya sebenarnya aku Hmm. masuk lab itu initially bukan plan awal aku, karena lebih ke aku waktu itu lumayan telat tahu informasinya tentang lab school, karena kan waktu kelas 6 SD Hmm. belum ada penasarannya gitu Kak untuk mendapatkan jenjang pendidikan mana yang paling baik untuk aku, Iya. dan malah Iya. Iya. cuma pengen sekolah aja gitu waktu itu mindsetnya. Dan aku dulu juga daftar Lab Sky karena FOMO aja dulu, karena hampir satu angkatan aku, kebetulan aku SD di Rahman Motik, dan satu angkatan itu cuma 60 orang, dan Oh. hampir semua orang di angkatan aku itu daftar di lab school, mungkin setengah di Kebayoran, setengah di Rawamangun gitu waktu itu. Dan aku Hmm. pilih Hmm. Kebayoran sama kantor mama papaku juga. Cuman ya itu lumayan out of Oke. plan, dan setelah masuk lab school nih banyak hal yang lumayan out of plan juga. Contohnya aku pas masuk, aku inget banget salah satu impression paling kuat itu, aku inget banget di saat aku masih baru lulus kelas 6 SD, masih takut, belum Hmm. punya Hmm. teman, masih takut untuk bergaul dengan orang-orang baru dan masuk ke lingkungan Hmm. baru. Hmm. Tiba-tiba aku waktu itu disambut sama kakak-kakak OSIS yang ramah banget, dan mereka ngasih Hmm. aku impression yang kalau sekolah di SMP Lab Sky itu seru banget, dan mereka juga ngejelasin di Lab School itu kegiatannya apa aja dari mulai akademik sampai non akademik. Hmm. Dan dari situ baru aku, kayaknya pengen juga nanti kalau udah kelas 8 pengen masuk OSIS. Dan itu juga terjadi waktu SMA juga. Jadi ada banyak plan yang baru timbul Hmm. along the way gitu. Waktu SMP aku sempet ambil OSISnya itu divisinya Public Relation atau hubungan masyarakat. Terus waktu SMA ambilnya kesenian, itu kan dua hal yang sebenarnya berbeda. Tapi aku emang mungkin kalau looking back at my characteristic, itu aku juga cukup suka nyoba hal-hal yang baru. Jadi sebenarnya secara personality nothing much has changed, tapi secara Hmm. hobi mungkin kegiatan yang dilakuin a lot has changed dari 10 tahun lalu sampai saat ini. Dulu berarti waktu sekolah lebih banyak ikut organisasi atau ikut ekskul atau gimana dulu? Iya, aku Hmm. lebih banyak fokus organisasi dari SMP sampai SMA. Kayak non akademiknya berarti cuma nulisasi doang ya berarti ya jatuhnya ya dulu ya. Ketika mungkin ya ada orang yang mungkin di mana dia ngerasa stuck di zona nyaman karena ya tadi kayak aku memegang prinsip dan Ya, idealis sehingga enggan untuk mencari versi terbaiknya gitu. Kenapa sih orang terlalu idealis menurut kamu? Kalau POV kamu kenapa sih orang bisa, kenapa dia terlalu idealis? Kenapa dia nggak mau dengerin orang, dia nggak mau mencoba hal baru, kenapa dia nggak mau pindah ke suatu hal yang dia kira mungkin ya itu bukan zona nyaman gue gitu. Gue punya zona nyaman sendiri. I see. Pertanyaan menarik sih, Kak. Mungkin Hmm. kalau kita definisi dulu, zona nyaman itu definisinya apa? Hmm. Secara definisi kan emotional state where a person feels safe, secure, Iya. and at ease karena mereka familiar dengan Hmm. lingkungan atau rutinitas mereka punya. Mungkin which is not completely wrong thing sebenarnya ya, karena some take pride in breaking through boxes, tapi some take comfort Iya. in being. Tapi hal yang aku rasa perlu dan penting untuk di-note adalah jangan sampai perasaan-perasaan seperti takut gagal atau Hmm. takut orang lain itu jadi hal yang prevent kita untuk menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Karena aku merasanya mungkin ada tidak sedikit orang di luar sana yang takut untuk melakukan sesuatu karena mereka juga takut gagal dalam mencoba. Padahal sebenarnya dengan mencoba itu nggak ada yang namanya murni kegagalan. Karena aku rasa dengan mencoba itu pasti, walaupun misal expected outputnya tidak seperti yang kita harapkan, tapi
coba pasti selalu ada hal yang kita pelajari selama prosesnya. Aku setuju sih. Kayak apa yang mungkin langkah pertama yang paling kita harus lakuin atau langkah penting yang kita harus lakuin untuk memulai perjalanan untuk self development, keluar dari zona nyaman, apakah itu soal kesadaran diri, penetapan tujuan atau sesuatu yang hal yang lain. Dan dari diri kamu sendiri mungkin kamu juga boleh cerita kayak apakah kamu orang yang tipikal orang yang ngalir aja atau kamu udah punya roadmap impian kamu gitu, kayak atau ada vision board atau yang lain. Mungkin kalau untuk first stepnya aku setuju dengan kakak yang bilang pasti mulai dari kesadaran diri sendiri ya. Aku rasa we always have to have that eagerness to learn gitu. Setelah kita belajar satu hal, harus ada keinginan untuk belajar hal yang lain. Karena sebenarnya life is a never ending journey of learning and developing. Pasti akan selalu ada hal yang bisa kita pelajari gitu. Dan kalau aku pribadi sih, I think vision board, having a vision board is a good thing. Tapi kalau aku sendiri, I don't have a personal vision board. Aku lebih sering decision making aku lebih banyak ke arah what I like and what I don't really like, atau lebih ke aku tahu karena dengan mungkin aku tadi udah sempat cerita juga background aku yang berubah dari SMP, SMA dan kuliah, aku juga terkadang susah untuk menentukan satu jalan keinginan aja gitu. Jadi during aku bersekolah dan kuliah, aku lumayan flowy dan menimbang-nimbang decision yang ada di depan mata. Tapi in the long termnya ya aku punya beberapa goal, tapi biasanya sometimes it turned out as expected and sometimes not. Tapi biasanya kalau misalkan aku sudah berusaha sebaik mungkin, it eventually always lead me to better places. Iya, iya, iya. Tapi sekarang kan mungkin kita masuk di dalam era media sosial kan, dan kita sering banget terpapar mungkin dengan standar kesuksesan orang lain, atau walaupun sih media sosial menurut aku itu hanya berapa persennya orang dari kehidupan aslinya. Ya, tapi gimana cara kamu untuk menjaga fokus dan supaya tetap pada perkembangan diri dan tanpa terpengaruh ada tekanan dari medsos, lihat teman sukses atau gimana gitu. Fase-fase kamu kan masa-fase peralihan dari setelah lulus kuliah, dan pasti kan banyak yang mungkin teman-teman udah sukses atau yang udah karirnya udah sustain kayak gitu mungkin. Dan yang menarik ya Kak, ini juga reason we have to use our social media wisely, karena akan sangat mudah untuk kita merasa cemas ataupun terbelakang ketika kita melihat apa yang orang lain sudah achieve dalam hidupnya masing-masing. Tapi biasanya ketika aku sih menerapkan ke diri aku sendiri, I have to shift the mindset instead of focusing on their achievement. Aku biasanya fokus juga on their journey. Karena pasti setiap orang itu mendapatkan achievement atau eventually sampai ke titik mereka mendapatkan satu achievement itu dengan usaha, kerja keras, dan doa juga. Dan biasanya aku juga termotivasi untuk tahu cerita bagaimana orang itu berhasil mendapatkan achievement tersebut. So I think pesan untuk teman-teman juga yang mungkin merasa cemas atau insecure ketika melihat kesuksesan orang lain di social media, we should try to shift our mindset dan mengubah itu jadi satu motivasi gitu. Karena percaya bahwa setiap orang itu punya tantangannya masing-masing, dan kita nggak selalu tahu apa yang orang lain lakukan dan akhirnya bisa berhasil mencapai titik tersebut. Tapi I think let's just try to use other people's achievement as our motivation gitu, as a thing that yang bisa memotivasi kita. Oh, if he or she can achieve his or her dream, ya kita berarti juga bisa gitu. Tapi gini, apakah ada dari kamu tuh habit yang atau kebiasaan sehari-hari dari kamu ya yang membantu dalam perkembangan diri? Ada habit kebiasaan yang kamu bisa share dan itu sangat berpengaruh banget untuk bisa mengembangkan diri kamu gitu? Biasanya aku lumayan sering dengerin podcast juga sih. Salah satu podcast yang aku paling sering juga podcastnya Pak Gita Endgame. Mungkin teman-teman familiar juga. Karena setiap topiknya dalam podcast itu juga mengulik topik yang berbeda-beda. Otomatis itu memberikan aku knowledge baru di setiap episodenya. Dan itu juga berpengaruh untuk aku kalau misalkan ngomongin soal mencari motivasi tadi ya. Dan selain itu, I also value my network juga ya. Jadi ketika aku mendapatkan kesempatan untuk berkenalan ataupun ngobrol dengan baru yang aku rasa inspiratif, biasanya juga aku would love to approach them and just talk to them juga, karena it's interesting ketika kita tertarik
dengan point of view orang lain, biasanya itu membukakan pandangan dan wawasan baru juga untuk kita, and that's where I usually seek for motivation. Terus gimana cara kamu untuk tetap bisa konsisten dalam perkembangan diri? Walaupun sebenarnya ada tantangan besar dan mungkin pernah nggak ngerasa kayak luar biasa ada titik terendah, maksudnya titik di mana kamu pengen mundur aja deh, gue nggak usah ini deh, maksudnya maju deh atau gimana gimana gitu, ada nggak kayak gitu? Aku pasti pernah ya mengalami titik di mana aku capek Hmm. atau mungkin sekarang sebetulnya gitu, demotivated. Iya. Motivasi aku lagi berkurang, aku either dua sih. Kadang kalau emang lagi capek banget physically, aku istirahat. Hmm. Tapi kalau Hmm. emang lagi motivated aja, aku biasanya olahraga. Karena kenapa setiap olahraga tuh bikin badan aku physically lebih fresh, dan it actually helps clear the mind juga gitu ketika kita actively menggerakkan fisik kita, dan untuk kegiatan-kegiatan yang sehat seperti olahraga juga, itu biasanya bisa nge-trigger the Ya. happy dopamine di otak kita juga, dan biasanya itu Oh. kayak jadi reset button aku juga untuk mencari motivasi ketika Hmm. aku lagi demot. Apa yang membuat bisa kayak naikin mood booster biasanya kalau dari kamu? Ngomongin soal mood booster, mungkin Hmm. selain tadi ya istirahat dan olahraga, tapi aku juga punya satu jawaban. Aku suka banget makan ice cream. Jadi biasanya kalau aku lagi bad mood, aku biasanya nyari ice cream atau coklat sih, something sweet. Aku lumayan sweet tooth soalnya. Iya ya, apalagi kemarin ya, coklat yang lagi viral banget tuh gitu. Dubai Lihat videonya ya bikin ngiler aja sih. itu juga. Iya, sebenarnya tapi impian kamu apa sih dari dulu? Maksudnya secara mungkin dari kecil, terus mungkin sekarang ya sudah dewasa punya target jangka pendek, jangka panjang itu apa kira-kira? Nah, ini juga pertanyaan buat aku. Setiap pertanyaan ini dikasih ke aku always consider it as a very hard question to answer. Karena itu tadi, karena Iya. dari dulu berubah-ubah, dan kegiatan yang aku ikutin juga nggak jarang lompat Hmm, industri. hmm, hmm, Itu bikin aku jadi punya banyak cabang keinginan gitu. Contohnya waktu aku SMA, mungkin aku sempat menjalankan drama musikal. Jadi di lab school itu ada drama hmm. musikal tahunan, like musical. Iya. Dan kebetulan aku sama teman-teman aku waktu itu diamanahkan untuk jadi head of committee-nya waktu kita kelas 11 SMA, dan dari situ aku seneng banget sama dunia arts and entertainment, especially Hmm. drama drama musical ya, karena aku dari dulu juga fans Disney garis keras, dan aku suka nonton Broadway atau show tunes. Jadi Wah. kalau ditanya Iya. mimpi aku back then itu apa ya, aku pengen bikin musikal aku sendiri, tapi bukan di bawah umbrella sekolah SMA. Tapi begitu aku masuk kuliah ambil jurusan ekonomi, otomatis ketertarikan aku lebih banyak heavy, instead of arts and entertainment kan heavy-nya lebih ke akademik ya. Aku suka banget academic writing and doing research sekarang. Jadi aku pengen Hmm. juga, aku punya keinginan untuk punya research body aku sendiri, specifically di bidang econs gitu. Jadi kalau ngomongin keinginan, sebenarnya aku punya banyak banget keinginan yang mungkin kayak bisa nggak selesai kalau aku ceritain sekarang. Tapi as per now ya, aku one thing at a time aja sih. Jadi aku lihat Hmm. opportunity apa yang ada di depan mata aku, dan bisa aku ambil sesuai dengan kemampuan aku dan ketertarikan aku juga gitu, Kak. Fun fact sih sebenarnya beberapa waktu yang lalu Some Story ngeliput dan jadi media official media partnernya polarisasi musikal. Ah, terus deh, ya aku juga nonton polarisasi Kamu tadi. juga nonton? Kamu nonton hari berapa? Iya, waktu kan polarisasi musikal dua kali. Tahun ini ada Iya. Leg One, nama aku nonton yang Leg One. Oh, kamu nonton yang leg one, aku nonton yang leg two. Ya kemarin. Kayak itu gara-gara ya itu sih kita jadi official media partner, terus mereka ada media preview kan. Jadi kita datang pas Hmm, media preview dan kayak gila sih. Kayak iya bener hmm. sih ketika aku nonton itu, sekali nonton itu kayak aku aku berharap aku bisa bikin musik aku sendiri. Iya, seru ya, Kak. Iya seru banget. Ini. Aduh, aku ada ide lagi, tapi nanti kita off record aja ya. Aku ada ide. Ah, iya. Iya, aku ada ide. Ya nggak tahu, ini bisa wujud impian kamu atau tidak karena mungkin aku kemarin ya sama sekali bukan aku sih. Misalnya kita take record dengan beberapa orang yang ada di sering banyak banget di balik layar musikal gitu kemarin ya. Sempat tayang juga dan ya seru banget sih dunia musikal dan aku apalagi ya musikal Indonesia mulai naik lagi ya dan senang sih bisa lihat musikal Indonesia bisa naik gitu ya walaupun tempat pertunjukan cukup lumayan agak PR ya nyari yang proper gitu kan. Hmm. Kayak mungkin sekedar panggung dan ada tempat duduknya di UI banyak kayak
Kayak kemarin kan aku juga baru tahu ada di teknik juga ada, terus ada yang kemarin ada kuis sudah juga di FISIP juga ada kan. Namanya itu juga bagus banget juga tuh tempatnya ya kan. Nah tapi ya sekitar panggung gampang, tapi kan yang seproper Geraha Bakti kayaknya jarang ada ya. Gitu kan. Satu impian kamu lagi, kayaknya kamu akan lebih cocok ngobrol dengan partner aku juga yang tadi ngambil ekonomi kan, ini juga ya konsultan di penelitian juga ya, gitu ekonomi, dan dia di kayaknya konsultan ekonominya lembaganya UI deh, aku nggak tahu namanya apa. Mungkin kamu tahu Oh, gitu. Hmm, I see, I see. iya Boleh nanti kap. iya, dia kemarin terakhir megang projectnya untuk jadi konsultannya sebelum Melko Marves sebelum ganti ya, tapi nggak tahu masih lanjut apa Hmm, enggak tuh gitu. interesting. Iya, makanya kayaknya kan cocok kalau kamu ketemu dia. Gimana caranya kita membedakan antara ambisi yang sehat dan ekspektasi yang mungkin berlebihan gitu. Karena kan kita ya tadi kan karena mimpi kita terlalu besar, walaupun sebenarnya ya kita mimpi aja, kalau jatuh kita akan jatuh di bintang-bintang gitu kata katanya sih ya, kata orang coach-coach kan begitu ya. Ya gimana caranya membedainnya gitu. I see. Ini pendapat aku pribadi aja ya. Iya. Sehat adalah ambisi yang legowo sih. Legowo dalam arti, sometimes kita kalau udah punya ambisi kan, rasanya ketika itu tidak Hmm. tercapai, ini langsung runtuh gitu. Tapi sebenarnya enggak. Sometimes kalau ketika kita tidak mendapatkan sesuatu seperti ekspektasi kita, it's Hmm. not the end of the world. It's more like a redirecting aja bahwa ada jalan yang mungkin lebih baik. Dan aku juga percaya ada 1.000 jalan menuju Roma juga dalam arti Hmm. biasanya ketika kita semangat dan punya ambisi, kita juga tetap harus ingat untuk punya plan B, plan C, plan D untuk kita bisa tetap mendapatkan keinginan itu. Dan kalau misalkan kita memang sudah Hmm. mencoba segala cara dan kita tetap tidak bisa mendapatkan hasil sesuai ekspektasi kita, kita harus legowo dan bisa menyadari kalau berarti emang ada sesuatu yang lebih baik yang menunggu kita di masa depan. Mungkin menurut aku itu sih, Hmm. Kak. Terus kamu ada saran nggak buat teman-teman yang dengar nih, kayak yang lagi nyari nih, mulai nyari nih versi terbaik diri mereka, dan gimana cara kamu membantu orang di sekitar kamu juga mungkin untuk bisa berkembang kayak gitu. Oke, mungkin pesan aku untuk teman-teman di sana yang lagi mencari jati diri ya, ataupun lagi berusaha menjadi versi Hmm. terbaiknya masing-masing. Know that life is a never-ending journey of learning and developing sih. Mungkin sometimes you get the reward from learning and sometimes you Hmm. don't. Karena kadang hasilnya itu terlihat, kadang enggak. Tapi hasil itu sangat susah dilihat ketika kita lagi berprogres. Jadi mungkin pesan aku adalah jangan bosan-bosan mencari inspirasi karena Hmm. di dunia ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan dan ada begitu banyak cara untuk kita bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Gitu. Jadi just keep going. Ya, ada nggak pesan untuk diri kamu yang kamu pengen sampaikan di diri kamu di masa lalu, dan pesan mungkin untuk ketika kamu mungkin dengerin podcast ini lagi mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan, kamu pengen lihat diri kamu sekarang tuh kayak apa. Mungkin pesan aku ke versi diri aku yang lama ataupun versi diri aku di masa Hmm. depan adalah Hmm. ada satu quote yang aku suka banget dari film Finding Dory. Hmm. Itu just keep swimming. Kayak menurutku sometimes dalam hidup ada banyak hal yang bisa terjadi di luar ataupun sesuai plan kita, tapi we have to meet our destiny and Hmm. just keep going aja in life karena eventually it will take you somewhere and it will take you to beautiful places as well. Mungkin gak terasa banget ya, udah lumayan panjang kita ngobrol-ngobrol, tapi aku pengen lebih lagi ya soal self development, karena soal development dan versi terbaik ya. Versi terbaik diri kamu itu seperti apa sih? Aku menilai versi terbaik diri aku ketika mungkin aku constantly pengen menjadi lebih baik karena ini berhubungan dengan self development juga, tapi at the Hmm. same time reflektif juga gitu, reflektif apakah hal-hal yang aku lakukan itu sudah yang terbaik atau belum dalam berusaha untuk mencapai keinginan aku ataupun dalam berusaha untuk memberikan dampak untuk orang-orang di sekitarku gitu sih Kak. Jadi Oke. mungkin sisi eagerness reflektifnya. Wow. Ini kalau nggak kebetulan durasi, mungkin kita akan lebih panjang lagi ngobrolnya. Tapi ya thank you banget udah mau main ke Sound Story. Banyak hal yang udah kamu sharing juga terkait tentang self development, dan juga bagaimana sih caranya kita
menemukan versi terbaik kita ya pastinya gitu. Dan semoga teman-teman yang dengerin bisa banget ngambil insight dan juga terinspirasi juga dari cerita kamu gitu ya. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin mau reach out kamu, mungkin kamu boleh banget nih share sosial media atau mungkin kamu ada project atau apapun yang mau di-share mungkin. First of all, thank you so much Kak Adam for having me di podcast Some Story. It's an honor. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau reach out aku atau ngobrol lebih banyak, bisa contact me through DM di Instagram @andranindreswari. Oke, kalau untuk project terdekat ada nggak? Project terdekat ada beberapa, nanti mungkin Mas bisa stay tune karena nanti akan di-announce in the near future. Oke, kalau gitu dari lupa tadi ya langsung aja dan follow Instagramnya Andra ya, gitu. Dan buat teman-teman juga yang kalau misalnya mau kerjasama atau ada ide konten podcast Samsung selanjutnya bisa buat hit shout out on Instagram di @podcast_samstory dan juga bisa banget ke email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you teman-teman semua yang sudah mendengarkan Samtalk episode ke-6 and see you on the next episode. Dadah. Okay, thank you semua.